Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Saya sekarang ada di Taman Pondok Pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i, di tempat yang bersejarah, dan ini kasibu tua yang pertama kali yang ada, dan di atas saya daun bidara yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ingin mengambilnya. Silahkan datang ke pondok. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana ketika terjadi pertengkaran suami istri, sikap yang terbaik baik suami maupun istri, sehingga pertengkaran itu tidak kemudian menyebabkan perselisihan sampai pada akhirnya bercerai. Saya menulis buku kecil, judulnya kuhadiahkan buku ini untuk musayang. Memang ini untuk para jomblo yang belum nikah, tetapi yang paling bagus adalah pengetahuan maksimal bagi orang yang sudah menikah. Ada 3 hal yang harus diingat ketika terjadi pertengkaran. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang sudah menikah, tidak ada satu rumah tangga yang tidak pernah bertengkar di atas permukaan bumi ini. Maka kalau ada keluarga yang tidak pernah bertengkar, maka dia keluarga malaikat. Cuma bertengkarnya orang yang beragama, yang paham agama, ya, dia mesti bertengkarnya ada aturan-aturan. Hak istri tidak terdolimi, hak suami tidak terdolimi. Tetapi ketika orang bertengkar tanpa aturan, dia saling mendolimi dan dia tidak paham hak istri dan hak suami. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa 3 hal itu? Kalau terjadi pertengkaran, 1, jangan sampai ada yang namanya KDRT. Jangan sampai terjadi namanya kekerasan dalam keluarga. Walaupun di dalam surat An-Nisa 34 dijelaskan ketika istri nuzus melakukan pelanggaran agama, maka boleh suami memukul, wadribuhunna. Tetapi wadribuhunna itu adalah dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan oleh para mufassir dorban ghairu mubarrih. Jadi pukulan yang tidak membekas. Jadi boleh suami memukul istri tapi sebatas pukulan tapi tidak membekas. Jadi, dan dilarang mukul bagian wajah. Jadi pukul ke mana Ustadz? Bagian leher sampai bawah. Karena ini area termulia yang dimuliakan oleh agama. Wadribuhunna, tidak boleh mukul suami bagian wajah. Dan oleh karena itu hindari kekerasan dalam keluarga. Karena itu terlarang. Kemudian yang nomor 2, hindari menceritakan persoalan keluarga kepada orang lain. Yang susah itu kalau terjadi pertengkaran dengan keluarga, dia ketemu tukang sayur, ketemu orang di jalan, cerita aib, maka nggak boleh. Kepada siapa yang harus kemudian kita ceritakan? Kepada orang yang bisa membimbing suaminya, membimbing istrinya untuk kemudian bisa akur lagi. Mungkin kepada kiai, kepada ustadz, kepada tokoh masyarakat yang kita percayai bisa ikut menyelesaikan persoalan. Jadi boleh menceritakan aib, tetapi dalam rangka untuk ikut menyelesaikan, bukan untuk kemudian memperparah kondisi pertengkaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hindari ketika terjadi pertengkaran memicu persoalan baru. Contoh, ada istri kemudian bertengkar dengan suaminya. Nah, istri ini cerita kepada ibunya, cerita kepada bapaknya, yang menyebabkan bapak ibu istri ini kemudian benci kepada suaminya. Atau sebaliknya, si suami cerita kepada orang tuanya, yang menyebabkan orang tua si suami juga benci kepada istrinya. Terus gimana Ustaz? Maka selesaikan baik-baik. Kapan dia harus cerita? Maka ceritakan sesuatu yang baik kepada bapak ibu. Karena dia sudah sejak kecil sudah gendong kita sampai menikahkan kita, masih diceritakan hal-hal persoalan keluarga, sudah nggak layak.
Maka istri yang soleha, suami yang soleh, ketika terjadi persoalan keluarga, engkau katakan kepada bapak ibumu, alhamdulillah kami baik-baik. Walaupun tadi bertengkar. Karena banyaknya struknya para bapak ibu, kemudian sering sakit, sering jantungan, tensinya naik, karena sering menampung persoalan anak-anaknya yang mestinya tidak perlu diceritakan. Sebagai penutup dari kultum yang saya sampaikan, Ali radhiyallahu an, pendekar perang yang tidak terkalahkan, suatu saat bertengkar dengan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, mana anak pamanku? Maka kata Fatimah, tidak ada di rumah karena tadi kami bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku ayah dari Fatimah, selaku mertua dari Ali datang mencari Ali. Ketika ditanya di mana Ali? Ali di masjid, kata para sahabat. Ternyata berguling-guling di tanah. Maka dipeganglah, diusaplah bahunya Ali yang penuh dengan tanah. Kum ya Aba Turub, bangunlah wahai bapak tanah. Dan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi pertengkaran, nggak kuat para suami, jangan di rumah, tinggalkan rumahnya, cari masjid, sholatlah 2 rakaat, baca Quran. Kalau mau mempraktekkan kayak Ali, kalau lagi tengkar ya guling-guling di depan rumah atau di belakang rumah. Tapi tidak boleh, kalau mau mukul gedebong pisang saja. Jangan sampai tangan kita ketika bertengkar, wahai para suami, engkau tangannya mendarat di pipi dan di anggota badan istri. Lampiaskanlah marahmu kepada tanah, kepada pohon yang bisa engkau pukul. Dan datanglah ke masjid untuk kemudian menetralkan persoalan yang kemudian terjadi. Dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga 3 prinsip ketika terjadi pertengkaran tidak sampai terjadi penceraian dan kembali utuh sakinah mawaddah warahmah. Hindari KDRT, kekerasan keluarga, kemudian jangan bercerita menyebarkan aib, kemudian yang terakhir jangan sampai melakukan hal yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.